Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari PT Satset Media akan menawarkan web yang bertemakan sistem geografis pasar tradisional Kota Malang. Untuk yang pertama, latar belakang dari website kami, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang juga ditandai dengan adanya proses transaksi atau tawar-menawar barang yang diperjualbelikan. Keberadaan pasar di suatu wilayah mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah. Di Kota Malang terdapat banyak pasar tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Malang. Saat ini informasi mengenai lokasi pasar tradisional yang ada di Kota Malang masih sangat sedikit dan belum banyak informasi mengenai pasar yang disajikan ke dalam bentuk peta digital sehingga masyarakat kesulitan untuk menemukan lokasi pasar. Dengan adanya aplikasi sistem informasi geografi ini diharapkan dapat mempermudah pengambil keputusan untuk mencari informasi mengenai lokasi pasar tradisional. Dikarenakan banyaknya pasar tradisional yang ada di wilayah Malang, di wilayah Kota Malang. Untuk tujuan dari website ini yaitu merancang dan membangun sebuah aplikasi SIG berbasis web yang dapat memberikan informasi mengenai letak atau lokasi pasar tradisional yang ada di Kota Malang yang disajikan secara jelas kepada masyarakat. Yang ketiga, visi dan misi. Visi yang pertama, memberikan kontribusi kepada kaum intelektual dan masyarakat umum. Untuk misi sendiri, yang pertama menjalin kerjasama dengan bisnis partner dalam mendistribusikan produk unggulan maupun solusi teknologi informasi. Dan yang kedua, menyediakan jasa pembuatan website dan aplikasi. Untuk yang terakhir, membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan ide dan membantu membuka lapangan pekerjaan. Untuk yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, yang bernama Mas Adam. Silakan. Untuk yang poin keempat yaitu fitur. Untuk yang pertama yaitu admin. Admin dapat memantau jumlah dan aktivitas pengunjung yang hadir setiap hari di pasar. Untuk yang kedua yaitu user atau pengunjung dapat menyisakan buku tamu atau buku kunjungan di suatu pasar. Untuk yang ketiga yaitu user pengunjung dapat memanfaatkan fitur penunjuk jalan dengan cara menginput lokasi saat ini ke lokasi pasar yang ingin dituju. Untuk yang keempat yaitu admin dapat menambahkan informasi pasar dan koordinat suatu pasar jika ada perubahan. Untuk yang kelima yaitu user dapat memilih dan mencari spesifikasi pasar seperti pasar buah atau pasar hewan. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu bagi user dapat mendapatkan informasi tentang lokasi pasar dan juga jam operasional pasar di Kota Malang secara tepat dan akurat. Untuk poin kelima yaitu data tenaga tetap. Yang pertama ada Ahmad Reza Darmawan, tingkat pendidikan S1, tugas dan jabatan di program ini yaitu sebagai programmer. Untuk yang kedua yaitu Badrul Munir Febrianto, tingkat pendidikan S1 sebagai sistem analis, dan yang terakhir sebagai desain aplikasinya atau websitenya yaitu saya sendiri Muhammad Adam Marzaki. Untuk poin keenam yaitu lingkup pekerjaan dan rincian biaya. Kami menawarkan beberapa modul beserta dengan estimasi biaya dan waktu tiap pembuatan modul. Adapun modul tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini sebagai berikut. Untuk proposal sendiri kami membudgetkan di angka 10.950.000. Di situ proposal yang dimaksud yaitu sebagai penjelasan bagaimana aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua penelitian pasar atau penelitian lapangan ada di angka 10.950 juga. Dan yang ketiga implementasi hasil penelitian itu di angka 10.950 juga. Kemudian yang terakhir yaitu hasil implementasinya sendiri itu ada di angka 11.850 dengan total atau jumlah keseluruhan di angka 44.700.000. Untuk selanjutnya yaitu waktu pengerjaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu pengerjaannya di sini ada 6 modul. Untuk modul pertama yaitu analisa kebutuhan perancangan sistem ada di minggu pertama di bulan September. Kemudian untuk implementasi dan pengujian ada di minggu kedua bulan September. Kemudian untuk maintenance-nya sendiri ada di minggu ketiga bulan September. Kemudian modul kedua analisa kebutuhan dan perancangan sistem itu ada di minggu keempat bulan September. Kemudian implementasi dan pengujian ada di minggu pertama di bulan Oktober. Kemudian untuk
maintenance ada di minggu kedua bulan Oktober. Kemudian untuk modul ketiga, analisa kebutuhan dan perancangan desain ada di minggu ketiga bulan Oktober. Implementasi dan pengujian ada di minggu keempat bulan Oktober. Dan maintenance-nya ada di minggu kelima bulan Oktober. Kemudian untuk modul keempat, analisa kebutuhan dan perancangan sistem ada di minggu pertama bulan November. Kemudian implementasi dan pengujian ada di minggu kedua bulan November. Untuk maintenance-nya sendiri ada di minggu ketiga bulan November. Kemudian untuk modul kelima, analisa kebutuhan dan perancangan desain ada di minggu keempat bulan November. Kemudian implementasi dan pengujian ada di implementasi, pengujian, dan maintenance ada di minggu ke-1 bulan Desember. Kemudian untuk modul ke-6, analisa kebutuhan, perancangan desain, dan implementasi ada di minggu kedua bulan Desember, dan pengujian ada di minggu ketiga bulan Desember. Dan untuk yang terakhir yaitu maintenance di minggu keempat bulan Desember. Untuk selanjutnya kita ke CV pembanding. Di sini kelompok pertama berjudul Sistem Informasi P2M Polinema. Di sini nama CV-nya sendiri yaitu Fit Jacob. Fiturnya ada plot peminjaman barang, cetak laporan, pengadaan barang, menerima pengadaan barang hanya untuk Skun BEM. Untuk total RAB-nya yaitu 19.800.000. Kemudian untuk kelompok kedua berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Gudang pada CV Tunas Abadi. Untuk nama CV-nya sendiri yaitu FR Media. Fiturnya ada dashboard, produk, penyesuaian stok, transfer pembelian, penjualan, dan laporan. Untuk total RAB-nya yaitu 20.625.000. Kemudian untuk kelompok ketiga, kelompok keempat, Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web. Nama CV-nya yaitu Genius IT Solution. Untuk fiturnya sendiri yaitu login, register, home, produk, pilih mobil, booking, transaksi, pembayaran, dan admin. Untuk total RAB-nya yaitu 23 juta. Kemudian untuk kelompok kelima yaitu rancang bangun sistem informasi anggaran layanan berbasis web pada Puskesmas Kendalsari, Kota Malang. Nama CV-nya sendiri yaitu ZD Web Solution. Fiturnya halaman pendaftaran, login, halaman konsultasi, halaman utama, pembayaran, dan pengambilan obat. Untuk total RAB-nya yaitu 100 juta. Kemudian dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Adam Arzaki. Untuk kelompok 6 yaitu dengan judul Sistem Informasi Monitoring Endorsement atau smartendorse.com berbasis website. Nama sendirinya yaitu CV Media Tag. Untuk fiturnya ada Home, About Us, Kotak Us, Login, Register, User Shop Owner. User Shop Owner sendiri dibagi menjadi beberapa fitur. Yang pertama yaitu Dashboard, View Profile, Form Endorsement, Form pengiriman barang, kemudian Monitoring Endorsement, dan ada Help Center. Untuk fitur selanjutnya yaitu User Endorser, dan di dalamnya berisi Dashboard, View Profile, Monitoring Endorsement, dan juga Help Center. Untuk rancangan anggaran biayanya sendiri di angka Rp27.650.000. Untuk kelompok 7 dengan judul Sistem Informasi Absensi Akademik SDN 6 Bogar. Untuk nama CV yaitu Living Web Media. Untuk fiturnya yang pertama fitur login dan logout. Yang kedua fitur admin yang berisikan CRUD guru, siswa, mata pelajaran, dan rekapan absensi kemudian nilai. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur guru yang berisikan biodata guru, CRUD mata pelajaran, pemberian tugas, nilai, form diskusi, dan absensi siswa. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur siswa yang berisikan biodata siswa, absensi, upcoming tugas, pengumpulan tugas, dan form diskusi. Untuk rangkaian anggaran biaya di angka Rp35.400.000. Kelompok 8 dengan judul Sistem Informasi Peribadahan dengan nama CV Project Hunter. Untuk fiturnya yaitu untuk fitur admin yang pertama, CRUD tempat peribadahan, verifikasi tempat ibadah, fitur user, map peribadahan di Kota Malang,
dan mencarikan lokasi terdekat sesuai agama yang dipilih, kemudian mendaftarkan tempat peribadahan, story dari tempat ibadah dikunjungi, kritik dan saran pengunjung, dan menampilkan statistik dari tempat ibadah. Untuk rancangan anggaran biayanya di angka Rp11.974.000. Kemudian kelompok terakhir atau kelompok 10 yaitu dengan CV psti.co dengan judul Sistem Pendaftaran Program Beasiswa Berbasis Website dengan fitur data diri pendaftaran beasiswa seleksi mahasiswa dan juga hasil seleksinya. Rancangan anggaran biayanya di angka Rp59.800.000. Itu jadi dari kelompok kami ya. Itu kurang lebihnya saya akan saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.